Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Talk Show dalam ruang Meet ini. Perkenalkan, saya Arika Nur Fahira selaku moderator pada Talk Show hari ini dan selamat datang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan sharing tentang personal branding dalam pendidikan bersama narasumber hebat kita yaitu Vera Ananda Aji. Seperti yang kita ketahui, personal branding itu ciri khas yang melekat pada pribadi seseorang. Nah, sebenarnya apa sih itu personal branding tersebut? Apa saja karakteristik personal branding tersebut? Hingga apa sih itu personal branding dalam pendidikan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan narasumber kita untuk sharing ilmunya untuk kita semua. Kepada Saudari Vera Ananda Aji dipersilahkan. Baik, terima kasih saudari moderator sudah mempersilahkan saya dalam webinar personal branding kali ini. Materi kali ini mengenai personal branding dalam dunia pendidikan. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu personal branding. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, jadi personal branding itu adalah strategi untuk membentuk cita diri kita sendiri sehingga masyarakat atau orang di sekitar kita mengetahui atau bisa menilai pencapaian dan juga prestasi yang kita miliki. Bisa dibilang ini merupakan kesempatan kita untuk menampilkan keunikan atau ciri khas diri kita. Jadi dengan adanya personal branding ini kita mampu membentuk dan memperkenalkan citra diri kita kepada khalayak masyarakat sesuai dengan keunikan yang kita miliki. Nah, personal branding ini memberikan kita peluang untuk memperkenalkan diri kita dengan ciri khas yang kita miliki kepada masyarakat di sekitar. Personal branding ini adalah sebuah kemasan dari ciri khas yang melekat pada diri pribadi kita sendiri, biasanya dikaitkan dengan keahlian tertentu yang identik dengan profesi atau bahkan kepribadian atau personalitas seseorang. Jadi pada hakikatnya adanya personal branding ini terbentuk secara sendirinya atau terbentuk secara alami. Oleh karena itu menurut saya pribadi personal branding itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu agar kita itu mampu untuk memberikan citra yang baik dan bisa dikenal oleh masyarakat sekitar kita. Kemudian bisa di next slide-nya. Kemudian berbicara tentang karakteristik personal branding. Sebenarnya ada banyak sekali karakteristik yang perlu kita miliki, tapi ada 3 hal mendasar yang merupakan karakteristik yang harus diperhatikan dalam membangun personal branding ini. Yang pertama, yaitu merek yang khas. Merek yang khas dimaksud di sini merek yang mewakili sesuatu, merek tersebut memiliki sudut pandang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di sini merek harus dimiliki ciri yang berbeda dari yang lain melalui keunikan yang kita miliki. Karena adanya keunikan ini, maka akan mudah diingat oleh orang lain yang mempunyai ciri khasnya sendiri. Jadi contohnya itu seperti penyanyi dangdut. Misalkan penyanyi dangdutnya dia harus punya ciri khas tersendiri supaya orang lain cepat untuk bisa mengenalnya.
Contohnya saya ketika seorang penyanyi dangdut menyanyi dengan ciri khasnya tersendiri tanpa orang melihat siapa yang menyanyi, tapi mendengar dengan keunikan suara yang dia punya, orang lain bisa cepat mengenal, oh ini si ini yang menyanyi. Itu. Kemudian yang kedua, merek yang relevan. Berbeda dengan merek yang khas, merek yang relevan yang dimaksud ini adalah apa yang mewakili oleh merek tersebut terkait dengan yang dianggap penting oleh orang lain. Karena adanya rasa dianggap penting oleh orang lain, maka diri kita ini akan selalu memberikan ciri positif terhadap apa yang diwakili oleh merek tersebut. Jadi ketika kita merasa dihargai di suatu tempat, kita bisa dengan mudahnya mengeluarkan apa pendapat yang kita miliki begitu. Adanya kepercayaan diri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran seperti itu. Kemudian merek yang konsisten. Merek yang konsisten di sini adalah di mana orang menjadi yakin di dalam suatu hubungan mendasar kepada perilaku konsisten yang mereka rasakan atau mereka amati. Jadi menurut saya konsistensi dalam membangun personal branding ini juga sangat dibutuhkan untuk mempertahankan image positif yang telah dibangun sebelumnya. Kemudian next, manfaat personal branding. Jadi personal branding itu tentu punya manfaat bagi diri kita sendiri ya. Personal branding itu bukan hanya sekedar untuk membangun citra positif melalui ciri khas yang kita miliki. Namun ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari personal branding. Di antaranya itu seperti membangun kredibilitas diri sendiri. Kredibilitas yang dimaksud itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan kepada publik. Selain untuk membangun kredibilitas diri itu, personal branding juga bermanfaat untuk membangun visi untuk mencapai target yang direncanakan sebelumnya sehingga mempunyai arah tujuannya. Arah untuk mencapai tujuannya itu lebih istilahnya lebih terarah begitu. Ada hal yang perlu kita capai sehingga kita perlu melakukan hal tersebut. Kemudian pentingnya personal branding. Nah, dengan adanya personal branding, secara tidak langsung akan membentuk kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini tentu sangat penting untuk diri kita sendiri karena orang yang percaya diri itu memiliki self-esteem dan self-value. Yang dimaksud dengan self-esteem ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mencintai, menghargai, serta menerima diri kita sendiri, baik itu kelebihan yang kita punya maupun kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Sedangkan self-esteem itu sendiri yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita berharga. Kita itu berharga loh, kita itu memiliki nilai, kita berguna untuk hidup begitu. Kemudian selanjutnya itu bisa di next. Selanjutnya langkah membangun personal branding. Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Menciptakan personal branding tentu harus berlandaskan pada kejujuran. Kejujuran yang dimaksud itu adalah kita harus menjadi diri kita sendiri dan menampilkan diri kita apa adanya. Memang biasa kita membangun karakter yang sama sekali berbeda dengan karakter asli kita. Biasanya itu demi kebutuhan konten, akan tetapi itu akan sangat menguras energi. Jadi pura-pura menjadi orang lain itu sangat menguras energi. Selain menjadi diri sendiri,
kita harus mengenali bakat dan kelebihan yang ada pada diri kita, mengenali kelebihan dan kekurangan, dan harus mampu menunjukkan karakter murni yang ada pada diri kita. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nama yang menarik. Langkah selanjutnya itu uh, kita harus menggunakan nama yang menarik. Dengan adanya nama yang menarik, maka orang lain akan lebih mudah mengenali kita. Nama yang menarik ini juga akan menarik perhatian orang lain, sehingga kita itu akan lebih mudah untuk dikenali. Kemudian yang ketiga itu ada profil. Jadi dengan adanya kolom profil akan memberikan kesempatan untuk mendeskripsikan diri dan mempengaruhi orang lain untuk tertarik dengan profil yang kita miliki. Setiap media sosial itu kan pasti memiliki kolom khusus untuk mendeskripsikan diri. Nah, kita bisa memanfaatkan kolom ini untuk menciptakan biografi singkat yang kita miliki. Hal ini itu bertujuan untuk bagaimana kita bisa menarik perhatian orang lain untuk bisa mengenali diri kita, seperti itu. Kemudian bisa di next slide-nya. Langkah selanjutnya yaitu strategi konten. Di dunia digital ini kan seperti yang kita ketahui berputar begitu cepat ya. Jadi penting bagi kita untuk membangun personal branding di strategi penerbitan konten. Jadi kita harus membuat sebanyak mungkin konten secara konsisten, tetapi kita harus tidak lupa menghadirkan konten yang digarap dengan serius. Jadi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka salah satu cara untuk membangun personal branding ini adalah menciptakan konten yang menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebelum menciptakan konten, kita harus cari tahu dulu fashion kita di mana, seperti itu. Supaya konten yang kita buat itu bisa konsisten. Kemudian menciptakan koneksi. Di era yang serba digital ini sangat sulit untuk menjadi single rider kecuali kita memiliki banyak modal sehingga bisa membeli semuanya, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya itu dalam membangun branding adalah menciptakan dan memperbanyak koneksi. Kita jalin koneksi sebanyak mungkin dengan orang, komunikasi yang banyak, yang sesuai dengan brand yang kita miliki. Sehingga dengan banyaknya koneksi dan komunikasi itu, maka akan semakin cepat pula memperkenalkan personal branding yang akan kita bangun di diri kita. Kemudian kita di next. Dari materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu personal branding dalam pendidikan. Bisa dikatakan personal branding adalah praktik memasarkan orang atau karir yang mereka miliki. Ini itu berproses berkelanjutan untuk membangun dan mempertahankan reputasi dan kesan baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, sedangkan beberapa praktik itu berfokus pada peningkatan diri. Personal branding itu mendefinisikan kesuksesan sebagai bentuk pengemasan diri. Nah, adanya personal branding ini sebenarnya bagaimana kita bisa memasarkan diri dan karir yang kita miliki sebagai sebuah merek yang bisa memberikan energi positif kepada publik atau orang-orang di sekitar kita, baik itu untuk mengembangkan potensi, mempertahankan reputasi, sampai kepada memberikan kesan kepada orang lain di sekitar kita. Jika kita berbicara mengenai personal branding dalam pendidikan, salah satu contohnya itu adalah
seperti yang kita ketahui bahwa guru ini adalah pendidik yang fitrahnya mengajar dan mendidik. Tentu image-nya itu baik dan selalu melekat pada diri seorang guru. Nah, seorang guru ini kan selama ini telah kita kenal sebagai pasukan Omar Bakri, sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Seperti itu. Personal branding bagi seorang guru itu dimaknai sesuatu yang dibangun oleh seorang guru secara pribadi, tentunya menciptakan brand atau image yang baik. Mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Vera. Informasi tentang materinya sangat bermanfaat. Apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Jika ada, silakan raise hand dan saya persilahkan. Saya moderator. Ya, kepada Saudari Putri Wulandari, saya persilahkan memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana berlangsungnya maaf tadi. Saya ulang, pertanyaan saya bagaimana berlangsungnya pembentukan online personal branding satu orang lewat deskripsi jati diri sosial media. Sebab seringkali personal branding dihubungkan dengan penampilan dengan fisik yang terkait dengan style dan penampilan. Itu saja pertanyaan saya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih ke pertanyaannya Saudari Putri Wulandari. Apakah Saudari Vera Ananda Aji ingin langsung menjawabnya? Jika iya, saya persilahkan. Ya, mungkin bisa saya jawab. Bicara tentang personal branding dengan online itu kan tercipta bila berkelanjutan ya, berperilaku yang berharga melalui media sosial atau media online itu merupakan hal yang dapat membentuk yang terbentuk dari berupa tulisan, produksi konten foto atau video yang menunjukkan kekuatannya sampai komentar serta pemikiran yang dibagi di media sosial. Nah, perlu kita ketahui personal branding itu berbeda dengan citra diri atau personal image. Personal branding itu merujuk pada ciri khas dari kemampuan serta kompetensi diri. Sesaat citra diri itu atau personal image itu berkaitan dengan deskripsi kepribadian yang tercipta dari style ataupun tampilan fisik. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke model. Baik, terima kasih atas jawabannya Vera Ananda Aji. Bagaimana kepada Saudari Wulan? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Kan? Saya rasa sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi penutupan. Ya, luar biasa sekali sharing ilmu narasumber kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa personal brand sangat penting dalam dunia profesional dan dalam dunia pendidikan. Karena orang yang percaya diri memiliki self-esteem dan self-value yang kuat, dapat bergerak ke arah yang lebih baik untuk pemenuhan karir. Sekian, saya akhiri talk show-nya dengan ucapan hamdalah. Terima kasih kepada narasumber beserta audiens yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut talk show kami. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Izin lab, nah. Tidak ada, Mi? Iya semua. Ketemu lagi.